Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri Apriliani Wirhini Putri dan rekan-rekan saya Ikadek Bomantara Tuahta, Ilham Aulia Aldrin, dan Yola Maisanti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep manajemen pemasaran. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian manajemen pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen sampai konsumen. Manajemen pemasaran itu merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli ada dua. Pertama, menurut William J. Stanton, adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Terus menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu kita masuk elemen penting dalam konsep pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran ada tiga. Ada pertama, market oriented, berorientasi pada keinginan konsumen. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas yang utama. Itulah kenapa sebabnya dalam suatu strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Dalam pemasaran biasanya konsumen dianggap sebagai raja dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Pelayanan produsen dapat dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumennya. Lalu yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk suatu penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka suatu proses analisis dan pengawasan terhadap hasil pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Lalu yang ketiga, pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Unsur yang paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya dapat diukur dari kualitas produknya saja, tapi juga dari bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan. Konsep manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen. Penjualan harus didahului dengan studi pelanggan, riset pemasaran, dan pengembangan produk. Secara fokus harus pada konsumen dan kebutuhannya. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran ada tiga, yaitu pertama fungsi pertukaran, yang kedua fungsi fisik, yang ketiga fungsi penyedia sarana. Selanjutnya yaitu konsep manajemen pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi merupakan barang atau jasa yang dihasilkan harus murah dan dapat dibuat kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk dimaksud merupakan kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan haruslah bisa sehingga mulai menarik konsumen. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan merupakan
produk apapun terlepas dari kualitas, harga ataupun permintaan, pasar bisa dipasarkan bila perusahaan menjual secara agresif. Yaitu konsep pemasaran. Di sini, kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima itu konsep pemasaran sosial. Di sini merupakan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan seperti memberantas buta huruf atau membantu bencana alam. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik. Di sini bukan fokus pada secara konsisten dan melakukan tanggung jawab sosial. Ini adalah tujuan manajemen pemasaran. Di sini ada beberapa tujuan manajemen pemasaran. Ada 7 di sini. Pertama itu menciptakan permintaan, yang kedua peningkatan keuntungan, yang ketiga kepuasan pelanggan, yang keempat pangsa pasar, yang kelima memuaskan pelanggan, yang keenam pencintaan produk di mata publik, yang terakhir menciptakan pelanggan baru. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen pemasaran. Nah, ruang lingkup dari manajemen pemasaran itu ada 8, yaitu yang pertama riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini dapat melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, yang kedua yaitu penentuan tujuan. Manajemen pemasaran ini melakukan tugas di mana untuk menentukan tujuan dari pemasaran, di mana tujuan dari pemasaran ini bertujuan untuk memiliki tujuan yang sama dengan keseluruhan organisasi, yaitu untuk memaksimalkan laba. Nah, tujuan pemasaran ini berkaitan dengan untuk menarik pelanggan baru, retensi pelanggan, dan perluasan bisnis saat ini, pengenalan produk, dan peningkatan produk lama. Nah, manajemen pemasaran itu sendiri memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai dari pelanggan untuk memberikan kepuasan yang tinggi kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan pemasaran. Merencanakan kegiatan pemasaran ini dapat membantu untuk meningkatkan tujuan secara sistematis. Nah, perencanaan kegiatan ini berkaitan dengan strategi lini produk, perencanaan diversifikasi produk, iklan dan pemasaran, dan perencanaan kegiatan terkait dengan proses penjualan dan distribusi. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan produk. Produk yang berorientasi pada pelanggan ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya dan preferensi dari pelanggan tersebut. Perencanaan ini dapat melibatkan pengembangan produk baru, inovasi produk, dan rencana diversifikasi produk. Nah, selanjutnya yaitu harga produk. Harga produk ini memiliki fungsi yang kompleks terhadap manajemen pemasaran. Dalam sebagian besar kasus, harga ini mempengaruhi kriteria dalam pengambilan keputusan oleh pelanggan, di mana harga ini dapat ditetapkan berdasarkan biaya pembuatan dan distribusi dari produk. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi dan iklan ini sangat penting dalam memaksimalkan penjualan. Nah, promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk, untuk menarik pelanggan baru, dan untuk memberikan pengingat kepada pelanggan mengenai produk yang telah ditawarkan, ataupun memberikan informasi kepada pelanggan mengenai merek baru yang ditawarkan kepada pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu distribusi. Proses ini akan memudahkan ketersediaan barang dan jasa kepada pelanggan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan tempat yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini memungkinkan manajemen untuk melakukan atau mengidentifikasi keefektifan dari rencana yang telah direncanakan sebelumnya dan tindakan pemasaran dalam proses pemasaran tersebut.
Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai proses manajemen pemasaran. Nah, proses manajemen pemasaran ini ada 7. Yang pertama yaitu penentuan misi dan tujuan. Nah, penentuan misi dan tujuan ini merupakan proses yang pertama dalam proses manajemen pemasaran, di mana proses penentuan misi dan tujuan ini harus ditetapkan untuk secara keseluruhan perusahaan dan secara terkhusus untuk manajemen pemasaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu penilaian kekuatan dan kelemahan. Nah, penilaian kekuatan dan kelemahan ini dilakukan untuk mengevaluasi kapabilitas dari perusahaan mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penentuan peluang pemasaran. Nah, menentukan peluang pemasaran ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan yang tidak puas. Nah, pelanggan yang tidak puas tersebut bersifat potensial. Jadi, kita harus menentukan peluang dari pemasaran dari pelanggan yang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi ini dilakukan setelah perusahaan memperoleh informasi yang lengkap mengenai peluang pemasaran. Nah, maka perusahaan dapat merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya yaitu rencana atau program aksi pemasaran. Nah, rencana atau program aksi pemasaran ini harus dilakukan melalui komunikasi yang tepat, koordinasi, dan motivasi dari tenaga pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu kontrol pemasaran. Nah, kontrol pemasaran itu terkait dengan kinerja yang sesuai dengan rencana yang telah dijalankan oleh kontrol pemasaran secara efektif. Nah, sistem kontrol yang efektif ini sangat penting untuk mengukur dan mengevaluasi hasil aktual dari strategi pemasaran yang ditetapkan. Nah, jika hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan yang kita inginkan, maka strategi yang ditetapkan di awal tersebut dapat dilanjutkan. Dan jika hasil yang dievaluasi itu memungkinkan pemasaran untuk melakukan revisi, maka manajemen pemasaran harus melakukan revisi dan memodifikasi dari sasaran yang telah ditetapkan di awal. Yang terakhir yaitu pelaksanaan pemasaran. Nah, pelaksanaan pemasaran ini harus dilaksanakan secara dinamis dan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari lingkungan yang selalu berubah-ubah. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pentingnya manajemen pemasaran. Nah, di sini terdapat 7 pentingnya manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pasar. Manajemen pemasaran di sini mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen, strategi pemasaran pesaing, perubahan tren, dan preferensi pasar. Nah, ini membantu kita dalam mengidentifikasi peluang pasar. Selanjutnya yaitu penentuan target pasar. Nah, di sini manajemen pemasaran membantu dalam mengidentifikasi target pasar yang diinginkan organisasi untuk menawarkan produknya. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen pemasaran membantu mempersiapkan tindakan di masa depan. Perencanaan berkaitan dengan pengenalan produk dan diversifikasi. Sedangkan pengambilan keputusan itu berkaitan tentang harga, pemilihan bauran promosi, pemilihan saluran distribusi yang diambil oleh manajemen pemasaran. Selanjutnya yaitu akuisisi pelanggan. Nah, di sini konsumen menentukan masa depan pasar. Oleh karena itu, memberikan produk terbaik kepada konsumen sesuai dengan preferensi mereka adalah tugas penting pemasaran. Manajemen pemasaran membantu dalam menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan saat ini. Selanjutnya, membantu meningkatkan keuntungan. Pemasaran melayani kebutuhan konsumen yang bervariasi dan tidak terbatas.
Nah, manajemen pemasaran di sini membantu meningkatkan laba dan volume penjualan. Ini dicapai dengan ekspansi pasar dan peningkatan pelanggan. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. Nah, manajemen pemasaran bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada pelanggan. Pemasar terus berusaha untuk menggabungkan teknologi dan mekanisme baru dalam produk mereka untuk memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan daripada sebelumnya. Ini meningkatkan kualitas hidup dan membuat hidup konsumen lebih mudah dari sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu peluang kerja. Nah, di sini proses pemasaran adalah kombinasi dari berbagai kegiatan seperti pekerjaan penelitian untuk menilai lingkungan pemasaran, perencanaan dan pengembangan produk, promosi, distribusi produk kepada pelanggan, dan layanan purna jual. Proses pemasaran membutuhkan peneliti, insinyur produksi, perantara distribusi yang berbeda, tenaga penjualan, juga menciptakan peluang kerja di bagian iklan. Nah, dengan demikian, manajemen pemasaran membuka jalan kerja yang berbeda sehingga menciptakan peluang kerja. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada perencanaan strategi pemasaran atau marketing strategi. Nah, strategi pemasaran itu sendiri adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait, di mana target market atau target pasar adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Sedangkan bauran pemasaran atau marketing mix adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Marketing mix itu sendiri merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, di mana 4 variabel tersebut yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem saluran distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar. Baiklah teman-teman, di awal tadi kan kita sudah mempelajari dan mengetahui apa itu pengertian dan fungsi dari manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh dari manajemen pemasaran itu sendiri. Contohnya sebagai berikut. Pak Ahmad adalah seorang pedagang buah, yaitu melon, dan memproduksi buah tersebut dari para petani melon yang ada di desanya. Setelah diproduksi, Ahmad melakukan suatu riset harga di pasaran dan menjadikannya sebagai landasan untuk menentukan harga jual buahnya. Setelah berhasil menentukan berapa harga jual dari buah tersebut, yaitu sebesar Rp8.000 per kilogram, maka selanjutnya Ahmad mengangkut buah melon ini ke pasar. Kemudian, untuk menarik minat konsumennya, Ahmad memberikan harga spesial, yaitu jika membeli lebih dari 5 kg, maka konsumen tersebut mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Setelah berhasil menjual seluruh buahnya, Ahmad pun melakukan perhitungan atas penjualan dari buahnya tersebut. Baik teman-teman, sekian dulu ya penjelasan kami mengenai konsep manajemen pemasaran. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.